Shalom teman-teman, pada hari ini kita bersama-sama kembali dalam mata kuliah publikasi ilmiah atau di kurikulum kita namanya jurnal. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya apa isinya dan bagaimana kita menulis publikasi ilmiah kita. Ada beberapa panduan praktis sukses penulisan publikasi ilmiah. Nah, intinya teman-teman, saya mau mengucapkan selamat datang dalam perkuliahan kita. Tapi yang jelas bahwa ketika kita mau sukses, maka kita harus belajar memulai. Bila tidak memulai, takut memulai, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, yang pertama yaitu bagaimana kita menentukan topik. Itu paling penting. Ya, jadi topik itu kita harus pilih dan yang kita minati tentunya yang relevan. Sehingga apa? Sehingga topik itu dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang yang kita pelajari. Yang kedua yaitu struktur tulisan. Nah, teman-teman kita harus tahu bahwa struktur penulisan publikasi ilmiah itu dimulai dari pendahuluan. Kita perlu melakukan pendahuluan yang menarik. Nah, lalu kita harus mengutarakan metode, pakai metode kuantitatif, metode penelitiannya apakah kualitatif, atau mixed method, atau literatur, itu dimungkinkan segala sesuatunya. Tapi yang jelas bahwa kita harus belajar untuk membuat dan menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Itu penting teman-teman, kalau dalam skripsi itu bab 4. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kurang lebih teman-teman, kita membuat publikasi ilmiah atau artikel ilmiah itu sekitar 15-20 halaman. Kalau seperti skripsi, kita menulis sampai 100 halaman, tetapi kalau untuk publikasi ilmiah, 15-20 halaman itu cukup. Nah, kita perlu referensi yang kuat. Ini yang paling penting teman-teman. Mengapa ini paling penting? Karena referensi ini menentukan nanti bagaimana kualitas daripada jurnal kita atau artikel kita. Perlu kita tahu bahwa referensi-referensi itu kita dapatkan di Google Scholar, itu bisa. Atau mungkin perlu kita bisa dapatkan di Scopus, dan banyak hal. Atau mungkin kita pakai Publish Paris, itu bisa teman-teman. Sehingga apa kita bisa menemukan referensi-referensi yang kuat untuk materi kita. Selanjutnya, jangan sampai lupa kita menggunakan atau mengedit dan mengkoreksi tulisan kita. Jangan sampai nanti salah. Contoh penulisan nama orang, misalnya Lukas L, ya L-nya besar. Atau kota Semarang, S-nya besar. Ini penting teman-teman, supaya apa? Supaya kita bisa tahu dan supaya sempurna tulisan kita. Nah, sekarang kesimpulannya adalah kalau kita mau memulai, maka jangan pernah takut untuk memulai. Maka mulailah menulis dan jangan ragu untuk terus belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati.